Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan saya Nur Amrela, NPM 1220175, dan rekan saya Nadia Puspitasari. Baik, di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok 5 dengan tema ketoasidosis diabetikum. Next, Mbak. Untuk nama anggota, Risfatma Huzaimi, Sri Fauzi Santoso, Mirawati, Muna Muslimah, Novia Kiki Anggraini, Nur Amrela, Nurwati. Baik, apa itu ketoasidosis diabetik? Merupakan salah satu komplikasi serius dari diabetes akut dan merupakan situasi darurat yang memerlukan penanganan segera. DKA juga merupakan kelainan metabolik dekompensasi yang ditandai dengan trias hiperglikemia, asidosis metabolik, dan ketosis, serta keadaan darurat yang paling sering dijumpai dalam praktik sehari-hari di bidang endokrinologi. DKA paling sering terjadi pada penderita diabetes mellitus yang tidak bergantung pada insulin atau DM tipe 1. Namun, pada keadaan tertentu, penderita diabetes mellitus yang tidak bergantung pada insulin atau DM tipe 2 juga berisiko mengalami DKA. Next, Mbak. Untuk etiologi dan faktor pencetus DKA, biasanya disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi fungsi insulin. Faktor yang mempengaruhi adalah infeksi dan penghentian terapi insulin. Next, Mbak. Untuk manifestasi klinis, yang pertama nafas cepat dan dalam atau kusmaul, bau nafas khas aseston. Yang kedua gejala dehidrasi, turgo kulit rendah, lidah dan bibir kering, kadang disertai hipovolemia sampai shock. Yang ketiga poliuria, polifagia. Yang keempat mual dan muntah. Yang kelima, gangguan kesadaran, misalnya mulai dari kegilaan, delirium, depresi, hingga koma. Dapat terjadi karena faktor pencetus seperti radang saluran kemih, trauma, dan infeksi. Next, Mbak. Untuk penata laksanaan, pemberian oksigenasi atau ventilasi, penggantian cairan, pemulihan cairan, koreksi gangguan elektrolit, terapi insulin, dan pengobatan asidosis metabolik. Next, Mbak. Untuk kasus pengkajian nama Nana P, usia 20 tahun, riwayat penyakit sekarang. Pasien datang ke instalasi gawat darurat dengan keluhan utama lemas yang memberat sejak 1 minggu sebelum masuk rumah sakit. Pasien mengalami penurunan berat badan 5 gram dalam 1 bulan. Banyak minum dan banyak berkemih. Pasien didiagnosa sebagai KAD pada DM tipe 1. Pasien dan keluarga diabetes disangkal riwayat penyakit keluarga yaitu diabetes mellitus negatif, hipertensi positif, kakek pasien, penyakit tiroid negatif, riwayat sakit jantung negatif, sakit paru negatif, asma negatif, alergi obat atau makanan negatif. Next, Mbak. Untuk pemeriksaan fisik, keadaan umum tampak sakit berat, kesadaran GCS 3M5V4 sama dengan 12 apatis, TT vital 160 mmHg, frekuensi nadi 100 kali per menit, reguler, frekuensi nafas 30 kali per menit, pasien tampak sesak, reguler dalam tipe torako, abdominal, irama kusmaul, suhu 36,7 derajat aksikal, berat badan 40 kg, tinggi badan 156 cm, mata pupil bulat, isokor, konjungtiva pucat, negatif atau negatif sklera iterik, THT,
tonsil, T1, faringhiperemis negatif, sekretari bunga negatif, nyeri tekan sinus negatif, septum deviasi negatif, mulut oral higien baik, mukosa basah, leher kaku duduk negatif, tiroid dan KGB tidak teraba pembesaran. Next, Mbak. Next, Mbak. Paru vesikular positif, rongki negatif, wheezing negatif, jantung, bunyi jantung normal, murmur negatif, galop negatif, abdomen datar, lemas, distensi negatif, venektasi negatif. Untuk pemeriksaan foto polos toraks PA didapatkan kesan paru dan jantung. Tata laksana yang diberikan NaCl 0,90% 800 cc dalam 1 jam, dilanjutkan rumatan 3.800 cc per 48 jam, oksigenasi 0,2 nasal kanul 3 lpm, regular insulin 4 IU atau per jam, drip IV RI10 IUSC untuk koreksi tambahan, dan cefotaxim 3 kali 1 gram. Progonis pasien yaitu D vitamin B6, D fungsionam dan AD sanasionamdubia AD6. Pemeriksaan fototoraks didapatkan kesan paru dan jantung dalam batas normal. Pemeriksaan penunjang darah leukosit 24.800 per mm kuadrat 3, gula darah sewaktu GDS 1228 mg per dl, pH 7,139, HCO 346 mmol per L, keton urin positif 2, HbA1c 15,0. Next, Mbak. Untuk diagnosa keperawatan, yang pertama ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan restriksi insulin, tetap fokus, kesadaran pasien apatis dengan GCS E3M5F4 sama dengan 12, gula darah sewaktu 1228 mg per dl. Untuk diagnosa kedua, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas, tetap fokus, tampak sesak, napasan kusmaul, frekuensi nafas 30 kali per menit, reguler dalam tipe torakoabdominal irama. Untuk diagnosa yang ketiga, ada defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mengabsorpsi nutrisi. Untuk data fokusnya, berat badan menurun 5 kg dalam seminggu menjadi 40 kg. Hasil IMT 16,43. Bising usus positif.
Untuk SLKI-nya, kestabilan kadar gula darah berhubungan dengan resistansi ulin, yaitu SLKI kadar glukosa darah dengan level 0,30 dilakukan asuhan keperawatan 2 kali 24 jam, diharapkan stabilan kadar glukosa darah membaik dengan kriteria hasil lelah atau lesu menurun, mulut kering menurun, rasa haus menurun, kadar glukosa dalam darah membaik. Untuk SIKI yaitu manajemen hiperglikemia dengan label 03115. Observasinya, identifikasi kemungkinan penyebab hiperglikemia, identifikasi situasi yang menyebabkan kebutuhan insulin meningkat, monitor kadar glukosa darah. Monitor tanda dan gejala hiperglikemia, misalnya poliuria, polidipsia, polifagia, kelemahan malaise, pandangan kabur, sakit kepala. Monitor keton urin, kadar analisa gas darah, elektrolit, tekanan darah, ortostati, dan frekuensi nadi. Untuk terapeutiknya, berikan asupan cairan oral. Untuk edukasinya, anjurkan menghindari olahraga kadar glukosa darah lebih dari 250 mg per dl. Anjurkan monitor kadar glukosa darah secara mandiri. Anjurkan kepatuhan terhadap diet dan olahraga. Ajarkan penggunaan diabetes, misalnya penggunaan insulin, obat oral, monitor asupan cairan, penggantian karbohidrat, dan bantuan profesional kesehatan. Untuk kolaborasi pemberian insulin. Untuk diagnosa kedua, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan upaya napas. Untuk SLKI-nya pola nafas dengan label 01004. Setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan 1 kali 24 jam, diharapkan pola napas tidak efektif membaik dengan kriteria hasil. Tidak terjadi dyspnea, frekuensi penapasan normal, tidak terdapat suara tambahan, ventilasi semenit meningkat, kapasitas vital meningkat, kedalaman nafas membaik, pemanjangan fase ekspirasi menurun. Untuk SIKI-nya, manajemen jalan nafas dengan label pola napas, monitor bunyi napas tambahan untuk memastikan semivolar atau lakukan fisioterapi dada, berikan oksigen. Untuk edukasinya, anjurkan asupan cairan 200 ml per hari. Jika tidak kontraindikasi, ajarkan teknik batuk efektif. Untuk diagnosa ketiga yaitu defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien. Untuk SLKI-nya status nutrisi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka status nutrisi membaik dengan kriteria hasil berat badan membaik, indeks massa tubuh membaik, frekuensi makan membaik, nafsu makan membaik, bising khusus membaik. Untuk SKI-nya yaitu manajemen nutrisi dengan label 03119. Untuk observasinya mengidentifikasi status nutrisi, mengidentifikasi alergi dan intoleransi makanan, mengidentifikasi makanan yang disukai, mengidentifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien, monitor asupan makanan, monitor berat badan. Untuk terapeutiknya melakukan oral hygiene sebelum makan jika perlu, menyajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai, memberikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi, memberikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein, memberikan suplemen makanan jika perlu. Untuk edukasinya, mengajarkan diet yang diprogramkan. Untuk kesimpulannya, ketoasitas diabetik atau DKA merupakan salah satu komplikasi serius dari diabetes akut dan merupakan situasi darurat yang memerlukan penanganan segera yang memiliki angka kematian tinggi dan memerlukan pengobatan yang cepat dan akurat. Pencegahan merupakan upaya penting untuk
mencegah terjadinya DKA. DKA merupakan kelainan metabolik dekompensasi yang ditandai dengan trias hiperglikemia, asidosis metabolik, dan ketosis, serta merupakan keadaan darurat yang paling sering dijumpai dalam praktik sehari-hari di bidang endokrinologi. Faktor pemicu pada penyakit ini yaitu infeksi dan pengertian terapi ulin. Kemudian untuk manifestasi klinisnya adalah nafas cepat dan dalam, gejala dehidrasi, poliuria, mual dan muntah, gangguan kesadaran. Penata laksanaan pada penyakit ini adalah koreksi gangguan elektrolit, terapi insulin, dan pengobatan asidosis metabolik. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.